Begitu kira-kira yang juga kita ingat bagaimana Pak Jokowi bilang, saya ada yang cari muka, ada yang macam-macam itu kan. Nah sekarang orang bukan sekedar cari muka, udah di depan Pak Jokowi bilang Pak Jokowi muka Pak Jokowi itu muka 3 periode dan Pak Jokowi malah senang kan. Kan nggak ada reaksi dari awal yang memungkinkan kita percaya bahwa Jokowi nggak menginginkan 3 periode. Sekarang makin lama Pak Jokowi merasa mungkin. Dan karena itu yang dia bilang menampar muka itu artinya nggak akan terjadi. Dan Pak Jokowi makin tahu, dulu Pak Jokowi bilang tidak mau 3 periode karena Anies belum muncul. Nah sekarang ada perubahan politik. Jadi faktor Anies ini betul-betul menyebabkan semua orang tuh ragu apakah kita bisa pemilu apa nggak pemilu tuh. Lalu orang menganggap bahwa ya Anies tuh tidak pantas jadi presiden, Anies itu belum ada kapasitas, Anies itu gagal ini. Oh iya, kalau itu karena itu cari yang lebih bagus dari Anies, cari aja. Kan bukan menghalangi Anies, menjelek-jelekan Anies. Anies memang jelek, tapi cari orang yang lebih baik dari Anies. Siapa? Nggak ada. Kira-kira begitu kan. Jadi ini frustrasi aja tuh, lihat Anies dielulukan, Anies bisa masuk kampus, bisa bicara dengan masyarakat bawah. Lalu orang mulai cemburu tuh. Saya bukan menjadi follower Anies. Saya ingin mendorong Anies supaya masuk dalam persaingan politik. Nah, Anies adalah benchmarknya tuh. Anies kurang, cari yang lebih dari Anies siapa? Ganjar. Ganjar lebih kurang dari Anies. Kan begitu kan? Jadi sebetulnya parameter yang disediakan sejarah itu yang mau dihalangi oleh tadi bibit-bibit arogansi yang mulai ditanamkan oleh Bambang Susatyo. Dan kita mau tagih dari Golkar. Golkar kalau begitu mau mengulangi proses di 98 ketika ketua MPR-nya adalah dari Golkar dan lalu membusukkan perpolitikan tuh. Jadi kita bisa anggap juga bahwa Bamsud itu adalah Neo Harmoko. Ya kebetulan sama-sama dari Partai Golkar juga ya. Kalau dia ketua umum, tapi kalau Pak Harmoko kan waktu itu ya, dia wakil ketua umum. Kalau Pak Harmoko kan ketua umum gitu. Tapi settingnya mirip-mirip gitu ya. Hati-hati. Saya kira tadi itu sejarah akan berulang, itu hukum alam gitu yang bisa terjadi. Nah, kita mesti sekarang kita pindah sedikit. Nah, saya sebenarnya berharap, saya kira bukan saya, Anda juga dan kita semua juga berharap ini partai-partai politik yang selama ini menghalangi Pak Jokowi untuk 3 periode itu konsisten, terutama dalam hal ini PDIP, karena bagaimanapun juga kalau itu terjadi, yang ikut bertanggung jawab, yang akan dituntut publik itu PDIP, karena dia kayak petugas partainya PDIP gitu. Kenapa nggak bisa menertibkan, tidak mendisiplinkan kader partainya? Tapi persoalannya Bu Megawati juga terlibat dalam trade off yang Anda sebut tadi, kecil-kecilan gitu. Ini yang terbaru, ini baru saja keluar Perpu nih. Apa itu? Dengan nomor urut partai pemilu 2024. Ini pun kalau jadi ya, kan Bu Mega waktu di Seoul di Korea mengingatkan bahwa dia menginginkan itu agar sudahlah partai politik lama itu nomor urutnya tetap gitu. Dan ternyata saya pikir kan tadinya ditentang juga oleh Gerindra, misalnya Desmond bilang wah ini kayaknya Bu Mega dapat ide dari dukun. Kata Desmond begitu. Tapi ternyata sekarang dikeluarkan perpunya dan ditandatangani oleh Pak Jokowi gitu. Ini soal konyol nih kan. Jadi kalau dia jadi konsisten kan ini bisa jadi jurisprudens kan. Bahwa seterusnya berarti PDIP akan punya nomor 3 itu. Dan partai-partai yang lain nggak mungkin berubah. Nah masalahnya kalau terjadi penyederhanaan partai misalnya tuh karena proses natural mungkin dengan 3 partai yang ada di situ tuh. Dan itu artinya partai-partai yang lain yang nomornya sebetulnya nomor urut 1. Misalnya saya bayangkan secara hipotetis gitu ya. Karena dalam membuat aturan kita juga mesti mampu untuk menghipotetiskan isi aturan itu. Kalau misalnya 2024 partai-partai yang lolos parlemen threshold itu adalah partai dengan nomor di atas 10 misalnya 11 12 itu. Nanti kalau diikut pemilu dia akan disebut nomor urut 11 padahal yang ikut pemilu cuma 4 itu kan. Lalu orang bingung. Jadi ini konsekuensi matematik yang nggak pernah dipikirkan dulu. Hanya karena Ibu Mega minta lalu diiyakan itu. Dan Ibu Mega juga ngapain? Kalau gede ya mau nomor 37, 203 juga itu akan diingat orang. Kan yang diingat orang adalah kader Ibu Mega siapa. Lain kalau partai itu betul-betul orang tahu ya itu Puan adalah pemimpin partai, Puan adalah calon presiden. Ya udah orang nggak akan lihat nomornya, orang akan lihat oh Puan. Jadi di kepala orang itu kadernya Puan, maka ditusuklah PDIP itu. Kan itu intinya kan.
Jadi buat apa ngotot pada soal-soal semacam itu? Dan kita tahu KPU juga pasti kena bujukan istana. So, oke, kasihlah Bu Mega supaya Bu Mega nggak terlalu menjewer kuping Jokowi. Kira-kira itu kan. Jadi itu pertama yang konyol sebetulnya. Ya, lain gitu. Jadi memang di sini kalau saya lihat misalnya PDIP itu nomor 3, memang nomor cantik ya, gampang begitu orang buka kertas suara udah kelihatan. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh ketika pendukung PDI. Dia akan cari di mana PDI, kalau nggak ketemu di halaman pertama, dia sampai halaman ketiga juga dia cari kan, kira-kira begitu. Jadi yang saya mau bayangkan ini pasti yang sebel banget ini seperti Demokrat juga, kemudian PAN gitu, karena PAN tuh nomor 12, terus kemudian Demokrat nomor 14. Jadi ya, mungkin udah diatur sebelum Perpu keluar kan, udah sounding kecil kira-kira begitu kan, ya gampang lah. Nanti kami permudah apa namanya nih, pencatatan caleg segala macam kami aturlah di daerah ini, kami kasih kelonggaran untuk sedikit memanipulasi suara, kira-kira begitu. Kan ini politik yang membusuk semua hal, anything goes kan. Jadi sebetulnya masalah kita itu bukan soal nomor apa, bukan nomor. Kita mau tanya kader PDIP siapa, kader Demokrat siapa, kader Gerindra siapa. Orang akan lihat itu. Nah setelah orang lihat itu, dia nggak mau peduli nomor berapa pun, dia akan cari lembar yang ada kadernya itu kan. Jadi sebetulnya itu ini kayak mistik doang. Nomor 3, nomor 3 apa sebetulnya? Kalau betul-betul nomor 12 yang favorit publik, ya udah. Saya nggak tahu Nasdem nomor berapa, nomor 5 ya. Nasdem di sini, wah ini sebentar saya cari. Nasdem nomor 5 ya. Nasdem nomor 5 dan gitu. Ya, Anies dengan gampang bilang, apa kabar? Angkat tangan nomor 5, lalu kena penalti itu karena menyampaikan apa kabar, tapi itu nomor urut Nasdem. Ya, jadi mystic number ini yang membuat politik juga jadi kayak mainan para dukun itu. Ya, nanti lama-lama ada yang menolak nomor 4, Bung Rocky, kan selama ini kalau dalam mitologi, dalam kosmologi Cina ini nomor 4 ini angka sial. Ya, itu nomor duka cita itu. Ya, nah ini di sini kalau sekarang ini Golkar yang nomor 4 itu. Warnanya sama tuh, kuning juga, warna duka. Oh, warna kuning nomor 4 pula. Tapi ternyata selama ini nggak berpengaruh, Golkar juga tetap oke. Kan gitu ya. Ronaldo si CR7 itu ya, itu melekat pada dia tuh. Tapi kan ini partai ngapain bermain-main dengan perdukunan. Betul yang disebut oleh siapa yang bilang, Gerindra ya? Ya, dukun si Desmond yang bilang. Oh, Desmond. Desmond paham lah gitu-gituan. Ya. Tapi maksud saya begini, ini kita terlalu sulit terlalu berharap banyak dengan para tokoh-tokoh politik kita ini, karena memang mereka itu terlibat dalam barter kepentingan yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan urusan bangsa dan negara, tapi lebih pada keuntungan internal dan kelompok mereka saja gitu. Ya itu juga Bamsud itu apa urusannya dengan negara tuh, mengucapkan ya saya hanya mau mengajak orang berpikir. Ya. Kalau dia mau berpikir, dia berpikir sebagai negarawan, bukan berpikir demi kepentingan Jokowi kan, itu soalnya tuh. Jadi apapun yang diucapkan oleh Bamsud itu, begitu dia bilang perpanjang, ya akan diperpanjang siapa? Ya Pak Jokowi senang apa enggak? Pasti senang. Jadi terlihat bahwa Bamsud disihir untuk menghidupkan wacana itu supaya terjadi perdebatan, dan di arus bawah perdebatan itu akan diarahkan pada setuju, kan gampang itu kita baca itu. Ya. Nah kalau kita menggunakan logika Lanyala kan, karena Pak Jokowi itu diperpanjang masa jabatannya untuk kembali ke UUD 45, dan setelah UUD MPR terbentuk ya dipilih presiden baru lagi. Saya membayangkan emang mau Pak Jokowi cuman sebentar aja diperpanjang masa jabatannya dan kemudian menyerahkan ke MPR kedaulatannya untuk memilih presiden berikutnya. Iya, itu mungkin kalkulasi di antara elit ya, antara istana dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara dengan para oligarki ini udah selesai gitu. Dan sangat mungkin Pak Jokowi gagal dibujuk untuk jadi wapresnya Pak Prabowo tuh. Nah, bagaimana mungkin Pak Prabowo mengiyakan wapresnya Pak Jokowi kalau potensi Pak Prabowo untuk memimpin itu dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi, yang sangat mungkin dibikin komunike nanti 2 tahun aja ya, setelah itu saya memimpin lagi itu. Jadi dianggap bahwa periode 2024, pemilu 2024 itu transisi doang dari Jokowi ke
apa namanya nih, pewaris Jokowi itu. Selama pewaris Jokowi belum ketemu, maka akan diperpanjang terus. Jadi nanti 2024, 2029 hal yang sama juga berlangsung. Pak Jokowi belum punya kader, oleh karena itu kita perpanjang lagi ya. Sampai akhirnya Pak Jokowi dapat kader kan. Itu kan yang namanya permainan akal-akalan. Kita tahu otaknya siapa-siapa aja. Dan kita akan catat nama dari otak-otak itu, bukan nama orang-orangnya aja karena otaknya nggak. Nah, tapi saya kira gini, Bung Rocky, soal opsi dia Pak Jokowi itu jadi wakilnya Pak Prabowo, saya kira itu justru opsi yang hidup sekarang ketimbang opsi Ganjar, gitu ya. Artinya sekarang kalau kemarin kita membayangkan Pak Jokowi kalau gagal di opsi pertama Pak Jokowi diperpanjang, tapi kalau gagal ke Ganjar. Saya kira sekarang justru opsi yang berikutnya yang muncul adalah Pak Jokowi tetap jadi wapres. Itu kan seperti yang disampaikan oleh Yusril Issamahendra yang dia menyatakan dia menduga keras bahwa nanti pas Mahkamah Konstitusi bakal mengegulkan itu kalau diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Saya dengar begitu. Iya, itu bisik-bisik tetangga juga bilang begitu. Artinya Ganjar itu udah masuk kotak lah, karena sangat mungkin juga ya banyak berita-berita yang menunjukkan ada aliran dana siluman segala macam itu yang satu waktu mungkin bisa diterangkan tuh. Tetapi semua gosip itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi kehilangan grip pada kader-kadernya, kehilangan grip. Yang satu yang dia percaya ya sangat mungkin adalah Pak Prabowo, dan karena itu dia akan menempel pada Pak Prabowo. Tetapi supaya tempelan itu betul-betul sempurna, maka Jokowi pasti menginginkan ya udah saya aja wakil presiden. So kalau saya bukan wakil presiden, bisa wakil presidennya yang menggugat saya tuh. Karena mungkin Pak Prabowo jujur hendak menyelamatkan reputasi Pak Jokowi, tetapi politik itu bisa berubah 2-3 jam kemudian bisa berubah tuh. Jadi kira-kira itu yang mau diamankan. Jadi kalau saya rumuskan, Pak Jokowi tadinya mencari orang untuk mengamankan dia. Sekarang dia merasa hanya dia yang bisa mengamankan dirinya sendiri. Itu intinya. Iya. Apalagi ternyata elektabilitas Ganjar nggak seperti yang diceritakan oleh nggak dipublikasikan lembaga survei. Jadi dia Pak Jokowi tahu berat ini kalau terus dorong Ganjar gitu. Iya, saya dapat bocoran banyak lembaga survei dan dianggap udah di endorse Pak Jokowi pun nggak nyampe 20%, 27%. Itu artinya nggak bisa jadi presiden. Kasihan juga Pak Ganjar karena diiming-imingi sesuatu yang sebetulnya fata morgana. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky.